Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dengar komentar kayak gini? Jangan pernah pakai Comic Sans atau Papyrus itu font paling jelek sedunia. Nah, menariknya di bab 11 dari buku Stop Stealing Ship karya Eric Spiekerman justru punya judul yang cukup menarik. There is no bad type. Di bab ini, Spiekerman mengajak kita berpikir ulang tentang cara kita menilai huruf. Bukan soal huruf mana yang jelek, tapi soal bagaimana dan di mana huruf itu dipakai. Jadi bukan masalah Comic Sans itu dosa, tapi lebih ke Comic Sans itu dipakai buat apa dulu. Nah, di video ini saya, Gabriela Julia Saputri, dan teman saya Selin akan mengupas kenapa nggak ada font yang harus dihindari secara mutlak. Karena dalam dunia desain, konteks itu jauh lebih penting daripada reputasi. Nah, di sini tuh Spiekerman mengibaratkan tipe huruf seperti alat. Bayangin deh, kayak kotak peralatan tukang, ada palu, obeng, gergaji. Kita nggak pernah bilang obeng itu jelek cuma karena nggak bisa memaku kan. Sama juga kita nggak bisa bilang font tertentu itu buruk hanya karena nggak cocok dipakai di tempat tertentu. Setiap huruf itu punya fungsinya sendiri. Kayak impact misalnya keras, tegas, cocok buat headline atau peringatan. Tapi kalau dipakai buat novel, ya kan nggak nyaman gitu buat dibaca. Ini penting banget. Masalahnya itu bukan di hurufnya. Masalahnya ada di kita yang salah milih alat untuk tugas tertentu. Jadi, kalau hasil desainnya itu terasa aneh atau nggak nyambung, jangan buru-buru salahin fontnya. Coba tanya ulang diri sendiri itu. Apakah ini alat yang tepat untuk pesan yang ingin disampaikan atau enggak? Banyak huruf juga yang sering diejek atau dibenci oleh orang. Sebenarnya bukan karena desainnya buruk, enggak, bukan. Tapi karena terlalu sering dipakai di konteks yang salah. Kayak misal contoh Comic Sans gitu kan. Font ini tuh kan dirancang untuk dunia anak-anak dan komik gitu, ringan, ramah, informal. Tapi ketika kita lihat font ini dipakai di papan pengumuman rumah sakit atau surat resmi, nah itu tuh disitulah masalahnya muncul. Hal yang sama berlaku juga untuk brush script. Hurufnya bergaya tulisan tangan gitu kan, cocok buat hal yang personal atau bernuansa vintage gitu kan. Tapi kalau dipakai untuk poster teknologi masa depan, ya jelas gak nyambung, yang bener aja. Yang kita anggap jelek seringkali hanyalah hasil dari penggunaan yang keliru. Jadi yang perlu kita pelajari sebagai desainer adalah pahami konteks sebelum memilih huruf. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menarik lainnya tentang bagaimana budaya pop dan stereotip mempengaruhi cara kita melihat huruf. Untuk itu, saya serahkan sisanya ke Selin yang akan bahas soal klise dan selera pribadi. Terima kasih Gabriel. Jadi banyak huruf bisa menjadi bahan lelucon bukan karena desainnya jelek, tapi karena sering dipakai tanpa pertimbangan. Papyrus misalnya pernah dipakai di film Avatar dan menjadi meme. Tapi masalahnya bukan papyrusnya, tapi pergunaannya yang tidak ada konteks. Itu jadi contoh bahwa huruf bisa kehilangan kekuatan visualnya jika kalau dipakai sembarangan. Desain itu memang subjektif, tapi tetap ada aspek fungsional. Misalnya, kita mungkin tidak suka Times New Roman, tetapi dia tetap mudah dibaca dan cocok untuk dokumen yang resmi. Jadi penting untuk membedakan antara selera pribadi dan kebutuhan desain yang secara objektif. Terkadang huruf yang kita benci justru paling efektif untuk tugas tertentu. Spiekerman juga menyebut bahwa tiap huruf berbicara dengan suara yang berbeda. Helvetica terdengar netral, Bodoni terasa elegan, sementara impact keras dan kuat.
Kalau kita ganti fontnya, kalimat yang sama bisa terasa santai, tegas, atau formal. Ini kekuatan tipografi. Ia menyampaikan emosi tanpa harus menambah kata. Selanjutnya, Gabriel akan jelaskan kenapa memahami karakter huruf lebih penting daripada sekadar menghindari font tertentu. Nah, desain bukan soal aturan mati. Dunia desain nggak sehitam putih itu. Spider-Man mendorong kita untuk berpikir lebih fleksibel. Alih-alih bertanya kayak, font ini salah nggak? Lebih baik kita coba tanya, font ini cocok nggak dalam konteks ini? Bahkan, huruf-huruf yang sering dijauhi seperti curls empty atau papyrus bisa tampil kuat dan efektif kalau dipakai dengan tepat. Ketika kita melepaskan diri dari aturan kaku, kita justru membuka ruang eksplorasi. Desain jadi lebih kaya, lebih berani, dan kita nggak takut lagi mencoba sesuatu yang di luar kebiasaan. Ingat, bukan hurufnya yang salah, tapi keputusan desain yang perlu dipertimbangkan lagi. Nah, yang saya pelajari dari bab ini adalah jangan menilai font dari reputasinya. Font yang selama ini dianggap memalukan bisa jadi powerful kalau digunakan secara kontekstual dengan tujuan yang tepat. Sebagai desainer, tugas kita bukan cuma memilih yang aman, tapi memahami karakter setiap huruf dan melihat potensinya dalam berbagai situasi. Karena pada akhirnya, desain yang baik bukan soal selera semata, tapi soal keputusan yang tepat untuk pesan yang jelas di konteks yang pas. Jadi kesimpulannya tidak ada huruf yang benar-benar buruk. Adanya hanya keputusan di desain yang buruk. Kalau kita tahu konteks, tahu audiens, dan nada suara yang ingin disampaikan, kita bisa membuat huruf apapun menjadi tepat guna. Terima kasih untuk sudah menonton video kami. Semoga kita bisa membantu kalian melihat tipografi dari sudut pandang yang lebih terbuka dan kreatif.